Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita datang dengan segenap hati kita. Mari kita mau bawa persembahan yang terbaik. Kita mau menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan. Dan Roh Kudus yang akan membawa kita naik, menghampiri tahtanya ke rumah Bapa. Biar kita boleh mendengar apa yang Dia katakan. Kita boleh melihat. Mari Tuhan buka mata kami, buka telinga kami. Kami mau berjalan dipimpin oleh Roh Kudus. Biar penyembahan ini Tuhan adalah tempat di mana kami berkomunikasi dengan Engkau Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah Tuhan. Kami ingin mendekat dan lebih mendekat kepadamu. Berikan kami haus dan lapar yang lebih lagi, biar kami tidak puas dengan apa yang kami ada sekarang. Tapi kami mau bergerak maju terus bersama dengan Roh-Mu Tuhan. We are hungry for more of you Lord. Kami tidak mau mencari pekerjaan-Mu, tapi lebih daripada itu kami mencari pribadi-Mu Tuhan. Nyatakan pribadi-Mu, nyatakan Tuhan. Ambil tempat-Mu Tuhan. Roh Kudus Engkau yang pimpin, berjalanlah di depan kami. Kuduskan gereja-Mu, kuduskan umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
jiwa kami merindukan jiwa kami. Mari berseru kepada Dia dengan suaramu. Nyatakan kerinduanmu dengan suara yang berseru. Jiwa kami rindukan, tiada yang lain. Musik kami nyanyikan, suara kami hanya tertuju kepadamu, Yesus. Penyembahan kami hanya kepadamu, Yesus.
Engkau Allah kami yang kudus Tuhan. Dan Engkau menginginkan persekutuan dengan kami Tuhan. Karena itu Engkau berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bawa kami masuk Tuhan ke tempat kudus-Mu Tuhan.
Tuhan semesta yang telah ada, yang akan datang, yang telah ada,
sucikan segala raja yang besar. Biar kami gerejamu Tuhan mau menyambut Tuhan. Kami mau mengganti jubah kami Tuhan. Jubah yang lama kami mau tanggalkan Tuhan. Biar kami mau mengenakan jubah pujian, jubah kebenaran, dan jubah kekudusan yang daripadamu Tuhan. Karena Engkau Allah yang kudus. Yes Lord. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Sampai habis waktu ini berlalu, kami mau terus memuji Engkau. Semua harta di dalam dunia, semua tata yang dapat tergapai, takkan bisa menggantikan kasih Bapa. Semua karya yang telah terlukiskan, semua nada yang telah terdengar, takkan bisa menyaingi cintamu. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapakku, sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Semua harta di dalam dunia, semua tata yang dapat tergapai, takkan bisa menggantikan kasih Bapa. Semua tata yang telah terlukiskan, semua nada yang telah terdengar, takkan bisa menyaingi cintamu. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapakku, sampai namamu ditinggikan
Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapa-Ku. Sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa, kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku.
Tiada sepertimu. Kudus, kudus, kudus. 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 Layak, layak, layak. Layak, layak, layak. Layak, layak, layak. Layak, layak, layak. Sebab Kau kudus. Biar Engkau datang dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Engkau datang Tuhan mengendarai kuda Tuhan, Raja kebenaran yang setia dan adil. Dan kami mau turut bersama-Mu Tuhan. Nyatakan keajaiban-Mu, nyatakan dalam hidupku, nyatakan, nyatakan, nyata di sini saat ku menyembah-Mu, nyatakan keajaiban-Mu, nyatakan dalam hidupku, nyatakan, nyatakan, nyata di sini saat ku menyembah-Mu. Tangan keajaiban-Mu, nyatakan dalam hidupku,
Sundoro untuk maju ke depan menyampaikan firman. Saat ku Nyatakan Tuhan, nyatakan keajaiban-Mu, nyatakan dalam hidupku, nyatakan nyata di sini saat ku menyembah-Mu, Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh selalu memasuki pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Dan sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu sebelum kami melanjutkan penyembahan kami kepada Tuhan. Roh Kudus, Engkau akan mengajar setiap kami supaya kami makin mengerti dan mengalami pengalaman-pengalaman yang lebih lagi bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Firman Tuhan saya akan bacakan dari Matius pasal 5 ayat 3 sampai yang ke-6. Firman Tuhan berkata demikian, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saudara-saudara, betapa pentingnya kita memiliki sikap hidup yang ditandai dengan lapar dan haus. Bukan hanya lapar dan haus, tapi lebih lagi, lebih lapar, lebih haus. Dan terutama kita dengan Tuhan. Kita harus akui salah satunya dengan adanya pandemi saat ini, itu membuat rasa lapar atau dalam bahasa lain kerinduan untuk mencari dan bertemu dengan Tuhan itu mulai pudar. Dan ini sebenarnya sebuah situasi yang sangat berbahaya, khususnya kita dengan Tuhan. Maka kita perlu belajar supaya kita tetap memiliki rasa lapar. Bahkan bukan hanya sekedar lapar, tapi lebih lapar lagi. Dan tentunya kaitannya dengan Tuhan. Nah, dari bacaan kita bisa menemukan kebenaran-kebenaran penting bagaimana caranya supaya kita bisa memiliki rasa lapar, rasa haus, khususnya dengan Tuhan. Yang pertama, saya menemukan bahwa supaya kita bisa memiliki rasa lapar, rindu, itu kita harus memiliki kebutuhan akan Tuhan. Rasa butuh itu dasar dari rasa lapar. Dalam ayat yang ketiga dikatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Mengapa Bapak Ibu misalnya saja berkaitan dengan makanan dan minuman, kita selalu cari. Kenapa kita tidak cari yang lain? Kita sebagai orang Indonesia cari nasi, roti, atau makanan yang lain. Kita juga cari yang namanya air,
dan sejenisnya. Kenapa kita selalu cari? Walaupun kadang-kadang kita dihalangi, dihambat, tetap kita harus mencari yang namanya makanan dan minuman. Karena makanan dan minuman itu kebutuhan kita. Coba kalau bukan kebutuhan, nggak ada, tidak masalah. Kalau ada, ya oke. Saya pernah mempunyai seorang teman yang waktu itu kebetulan dia dari Maluku. Dari Maluku. Kami seasrama dalam sekolah teologi. Dan satu kali dia begitu senang sekali, saudara-saudara. Karena dia dapat kiriman paket dari orang tuanya di Maluku. 1 dus begitu. Kemudian karena begitu gembiranya, dia bagikan oleh-oleh tersebut kepada kami semua. Bentuknya seperti kerupuk begitu, kerupuk ya kalau kerupuk apa ya, semacam kerupuk terung begitu. Jelek sekali. Kami pikir waktu kami dikasih ya karena hanya ya menghargai teman saja. Kami bilang terima kasih. Tapi dalam hati menganggap ini makanan apa ini? Dan betul kami coba makanannya. Aduh, tidak ada rasanya. Dan kalaupun dikasih lagi, saya pribadi tidak mau. Tapi teman saya ini yang dari Maluku, waduh beberapa hari mungkin beberapa minggu, makannya selalu pakai yang kami sebut seperti kerupuk terung itu. Ditambah dengan sambal, lalu dia cari ikan dengan cara mancing. Waduh, rasanya berminggu-minggu itu dia begitu senang sekali. Kenapa saudara-saudara? Kami tidak suka, dia begitu suka karena bagi dia orang Maluku, sagu itu salah satu makanan pokoknya. Itu kebutuhannya. Hingga berbulan-bulan tidak menemukan dan mendapat kiriman, aduh begitu bahagianya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita selalu rindu, haus akan Tuhan. Kita harus butuh Tuhan. Makanya di dalam ayat ini dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Kunci rasa rindu, rasa haus akan Tuhan adalah kita harus butuh akan Tuhan. Miskin. Kenapa kita tidak mencari Tuhan? Kenapa banyak orang tidak mencari Tuhan? Apalagi menyembah, memuji Dia. Karena bagi kebanyakan orang Tuhan itu bukan kebutuhan utamanya. Pada waktu kita bisa ada rasa haus karena kita membutuhkan Tuhan, kita pasti akan punya rasa rindu yang kuat dengan Tuhan. Ini perlu kita kembangkan sikap ini. Karena kecenderungan kita itu manusia tidak bergantung dan tidak butuh Tuhan. Misalnya kalau kita merasa punya, atau kita merasa sehat, merasa sukses, model-model seperti itu membuat biasanya mereka tidak butuh Tuhan. Saya merasa dengan adanya pandemi ini sebenarnya ada hal positif untuk kita. Apa, Bapak Ibu? Yaitu supaya kita disadarkan bahwa pekerjaan kita, mungkin kesuksesan kita, semuanya itu bisa berakhir bahkan dengan cepat. Bahkan hidup kita juga bisa hilang dalam sekejap. Beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan seorang, dia cerita tentang temannya yang kena COVID-19. Pada hari pertama sampai hari ketiga temannya yang kena COVID ini begitu santai, bahkan ditelepon, dia tertawa-tawa ditelepon seolah-olah dia menganggap enggak apa-apa, senang. Tapi pada waktu masuki hari ke-5, ke-6 terjadi ya situasi yang berbeda, drop
dan akhirnya orang ini bilang teman saya mati karena COVID. Saudara, situasi yang memang kadang-kadang tidak baik itu positif, terutama apa? Supaya kita sadar bahwa kita itu butuh Tuhan. Karena waktu kita tidak butuh Tuhan, kita tidak akan pernah punya rasa rindu kepada Tuhan. Ini yang pertama, saudara-saudara. Bagaimana caranya supaya kita bisa punya rasa haus dan lapar? Kita harus selalu butuh dengan Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-6 tadi kita baca dikatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Yang kedua, supaya rasa lapar, rasa haus itu tidak berhenti. Kalau saudara dan saya kadang-kadang kenyang, cukup, kita tidak akan lapar lagi. Tapi bagaimana memelihara rasa lapar yang terus terpelihara bahkan meningkat? Yang kedua, saudara-saudara, kita harus punya yang namanya pengalaman dipuaskan. Atau dalam bahasa yang lain disebut nikmat, kenikmatan. Kenapa orang misalnya mencari makanan tertentu? Kadang-kadang orang mencari bukan di tempat yang gampang, pelosok, jauh, tapi tetap dicari. Karena dia pernah merasakan, aduh kalau makanan itu nikmat. Misalnya ada orang yang punya hobi makan durian. Dia selalu menyebut, oh kalau durian yang di sana itu, padahal dari Semarang itu jauh. Harus menempuh beberapa jam. Tapi dia bilang, saya jalani tiap kali. Bukan hanya sekali, dua kali. Sering dilakukan. Karena apa? Aduh kalau tiap kali makan durian itu dia bilang, aduh nikmatnya luar biasa. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kenapa kita masuk dalam gathering tiap kali? Dan apa yang perlu kita kembangkan dalam gathering yang kita ikuti tiap bulan sekali? Yaitu kita harus menemukan Tuhan dan sekaligus waktu kita ketemu dengan Tuhan. Itu sebuah kepuasan, kenikmatan. Waktu kita sampai pada level ini, saudara-saudara, kita pasti punya rasa haus, punya rasa lapar yang bukan hanya sekedar biasa, tapi akan terus meningkat, akan terus meningkat. Temukan ini tiap kali. Tentu bukan hanya waktu gathering, tapi juga keseharian kita. Waktu kita saat teduh, kita masuk dalam hadirat Tuhan secara pribadi. Kita menyembah Dia. Dan waktu kita menyembah Dia, kita menemukan bagaimana Dia mengalirkan aliran-aliran hadiratnya. Makanya dalam Yohanes 7 dikatakan Tuhan Yesus berkata, barang siapa lapar dan haus, datang kepadaku dan minum. Waktu kita merasakan ada sesuatu yang luar biasa, pasti kita tidak akan pernah meninggalkannya. Bahkan ditawarkan yang enggak mau. Kenapa? Aduh tiap kali ketemu Tuhan, nikmat rasanya. Nah ini yang kedua. Yang ketiga, yang paling top, dan saudara pasti akan selalu punya rasa haus akan Tuhan. Yaitu apa? Kita harus sampai pada titik fase, yaitu cinta atau mengasihi Tuhan. Di dalam Kidung Agung 8 ayat yang ke-6 dikatakan, taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api. Cinta. Level pertama supaya setiap kita itu bisa memiliki rasa haus, rasa rindu akan Tuhan itu butuh. Ini paling dasar.
Seperti halnya dengan kita butuh makan, kita butuh minum. Gak perlu mencintai. Tapi kalau kita butuh pasti cari. Tapi ini level yang terendah. Yang kedua, yang perlu kita miliki lebih meningkat lagi dalam rasa haus dan lapar. Yaitu apa? Menemukan kenikmatan. Menemukan kepuasan dengan Tuhan. Tapi kalau kita hanya berhenti sampai di sini. Pada waktu kita mengalami godaan, tantangan, kita mungkin bisa hilang rasa haus kita. Kita harus meningkat sampai yang paling tinggi, yaitu apa? Cinta. Firman Tuhan mengatakan cinta itu kuat seperti maut. Yang terus mati itu kan tidak pernah habis. Dia seperti pengen terus. Itulah yang harus kita kembangkan. Kita harus meningkat sebagai umat Tuhan, dari rasa butuh, kita butuh Tuhan. Lalu kita menemukan kepuasan dengan Dia. Dan setelah itu, cintailah Dia. Waktu kita mencintai Tuhan, kita tidak akan pernah kehilangan rasa haus. Kita pengen ketemu, pagi pengen ketemu, malam pengen ketemu. Kita akan terus mencari Tuhan. Biarlah ini selalu dan ada dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Tuhan memberkati. Karena itu Tuhan, ini kerinduan kami Tuhan. Nyatakan lebih lagi dalam hidup kami. Karena tiada yang lain yang sanggup memuaskan jiwa kami. Biar kami mau masuk, kami mau menceburkan diri dalam lautan kasih-Mu Tuhan. Nyatakan keajaiban-Mu, nyatakan dalam hidupku, nyatakan nyata di sini. Saat ku menyembah-Mu, nyatakan keajaiban-Mu, nyatakan dalam hidupku, nyata di sini. Saat Ini jeritan hati kami Tuhan. Kami perlu Engkau. keajaiban-Mu, Kami perlu keajaiban-Mu Tuhan. nyatakan dalam hidupku, nyata di sini. Saat ku menyembah, Bawa kami naik Tuhan, nyatakan. keajaiban-Mu, nyatakan dalam hidupku, nyata di sini. Saat ku menyembah-Mu, Tuhan. Kaulah anak domba yang berkuasa untuk selamanya. Kaulah anak domba
Dan ini jeritan hati kami Tuhan, nyatakan keajaiban-Mu, nyatakan dalam hidupku, nyata di sini saat ku menyembah-Mu. Keajaiban-Mu, kami haus. Yes Lord, nyata di sini saat ku menyembah-Mu, Tuhan. Kaulah anak domba yang berkuasa untuk selamanya. Kaulah anak domba yang berkuasa untuk selamanya. Nyatakan keajaiban-Mu, kami rindukan. Nyata di sini saat ku menyembah-Mu. Ini jeritan kami Tuhan. We want more of you Lord. We want more of you God. We want more Jesus. Nyata di sini saat ku menyembah-Mu, We need you Lord. Yes Lord. Mari ketok pintu surga dengan doa-doamu. Biar kehausanmu membuat engkau mengetuk pintu surga. We want more of you. We want more of you. We want more of you.
Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Biar teriakanmu saat ini naik ke surga dari hatimu. Yes Lord. Ini kami Tuhan, kami perlu Engkau. Yes Lord, datanglah Tuhan. Lawat gerejamu Tuhan, lawat kami. We need you, oh God, we need you God. Biar kami menjadi seperti pengantin-pengantin-Mu perempuan yang mencari Engkau Tuhan. Seperti dalam Kidung Agung itu Tuhan, mencari Engkau Tuhan. Kami Tuhan tidak pernah berhenti Tuhan. Kami akan terus mencari Tuhan. Kami terus mencari. Kami terus mengejar hadir-Mu Tuhan. Dan kasih-Mu Tuhan akan menemukan kami Tuhan. Engkau akan datang, janji-Mu Tuhan kami nantikan Tuhan. Karena itu kami akan terus bertekun Tuhan. Kami akan terus menanti-nantikan Engkau sampai nyata janji-Mu Tuhan. Yes Lord, terima kasih Tuhan. Karena janji-Mu ya dan amin Tuhan. Janji-Mu ya dan amin. Amin. Yes Tuhan. Percaya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Kami mau katakan terima kasih karena janji-Mu seperti fajar pasti akan datang. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri
Tuhanku, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, terima kasih Yesus. Mari kita mau sama-sama bangkit berdiri. Kita mau naikkan harapan kita. Katakan Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. kami berterima kasih Tuhan. Ku beri syukur hanya bagimu, Karena Engkau pasti akan menggenapi janji-Mu Tuhan. Bahkan sebelum itu terjadi, kami berterima kasih Tuhan. terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, terima kasih Yesus. Kami mau bersyukur buat apa yang sudah Engkau lakukan dan apa yang Engkau akan lakukan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, terima kasih Yesus. Mari ucapkan dengan iman bahwa Dia yang setia, Dia akan melakukan. Mari nyanyikan dengan iman. Ucapkan terima kasih buat janji-janjinya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku.
Ada kuasa di dalam pujian. Ada kuasa di dalam pengucapan syukur. Engkau mengucapkan syukur untuk apa yang Tuhan akan lakukan. Karena Dia berjanji akan mencurahkan roh-Nya. Dia berjanji akan ada pencurahan yang dahsyat. Biar gerejamu Engkau siapkan Tuhan dengan hati yang lapar dan haus akan Engkau. Yes Lord, dengan hati yang selalu mencari Engkau, hati yang selalu tertuju kepadamu Tuhan. Ya, dengan doa yang tidak terputus-putus, dengan permohonan yang tidak terputus-putus, dengan harapan yang teguh. Kami mau berharap, kami mau bersyukur, ucapkan syukur, terima kasih. Firman-Mu, amin. Nama-Mu, amin. Engkau akan melakukan. Bukan dengan kuat, bukan dengan gagah, tapi dengan roh-Mu Tuhan. So worship Him in the Spirit. Worship Him in the Spirit. Yes Lord. Oh yeah. Oh yeah. Kami bersuka. Kami bersuka. Kuasa-Mu dahsyat. Kami bersuka. Kami bersuka. Kami bersuka. Janji-Mu amin. Kami bersuka. Kami bersuka. Kami bersuka. Nama-Mu amin. Yes Lord. Janji-Mu amin. Tuhan yang akan membuat jalan. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Kami katakan yes Lord, yes Lord, yes Lord. Yes Lord, yes Lord. Kami mau bergerak bersama-Mu. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. 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 Yes Lord. Yes Lord.
Lord, yes, Lord. Yes, Lord, yes, 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 Lord. Yes, Lord. Dia yang naik di atas kuda. Dia menanyakan pada kita, will you ride with me? Maukah engkau ikut bersama dengan aku? Dan mari kita sebagai gereja Tuhan, kami mengikuti Panglima Yesus yang berada di kuda, yang setia dan yang benar. Yes, Lord, kami mau naik bersama dengan Engkau. Kami mau turut bersama dengan Engkau. Yes, Lord, kami mau tinggalkan zona nyaman. Kami mau tinggalkan masa lalu. Kami mau tinggalkan hari kemarin. Kami mau berkata, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Kami mau bergerak bersamamu. Yes, Lord. Bangkit, angkat tilammu dan berjalan. Kami mau bangkit Tuhan. Kami mau bangkit Tuhan. Kami mau bangkit Tuhan. Yes, Lord. Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus yang memberi kemenangan. Amin. Yes. Pegang tangan kami. Memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananku. Engkau pasti memberi kemenangan. Yesus memberiku
Sungguh Engkau layak Tuhan, layak Tuhan. Karena Engkau sudah menang Tuhan. Karena itu kami mau Tuhan berharap biar Engkau tambahkan iman kami, Engkau tambahkan harap kami dan tambahkan kasih kami Tuhan. Untuk melihat kemenangan yang Engkau sudah kerjakan bagi gerejamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau memberi gerejamu kemenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan kuasa kami, tapi kuasa nama Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit bagi kami. Terima kasih Tuhan. Karena itu kami berikan Tuhan segala pujian, hormat, kemuliaan, kuasa, kekal selama-lamanya bagi Raja kami. Haleluya. 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 Kami tahu Tuhan, surga bersorak-sorai bersama dengan kami, meninggikan Engkau Tuhan. Karena kami diciptakan untuk memuji dan memuliakan Engkau. Oh Tuhan, Engkau mulia, mulia, mulia. Biar jiwa kami menemukan kepuasan di dalam menyembah Engkau Tuhan. Engkau memenuhkan kami. Terima kasih Tuhan. Biar damai sejahtera, kasih daripada Allah Bapa, penyertaan daripada Roh Kudus terus menyertai kami. Immanuel, Tuhan beserta sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya katakan amin.